Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Kita masih mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita boleh diteguhkan untuk terus hati kita dibukakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan sampai iman kita dan spirit untuk mendengarkan firman Tuhan itu menjadi hilang atau surut dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika kita surut dalam mendengarkan firman Tuhan, maka ketika itu juga berkat-berkat itu dan penyertaan Tuhan bagi kita juga akan Akan semakin berhenti. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Orang yang selalu memanggil nama Tuhan, orang yang tinggal dalam nama Tuhan, dan selalu mendengarkan firman-Nya, maka pasti dia akan didengarkan oleh Tuhan. Pasti apa yang menjadi harapannya akan dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-66, ayat yang ke-22, ayat yang ke-20. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur 66 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu nyanyian syukur dari pemazmur dan ajakan daripada pemazmur kepada seluruh orang-orang Israel untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, apa yang menyebabkan pemazmur menyanyikan nyanyian syukur dan dia juga mengajak orang untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan? Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita belakangan ini, akhir-akhir ini, ada begitu banyak orang yang surut, bahkan sedang berhenti, tidak mau lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri atau menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Tapi anehnya, ada begitu banyak orang semakin bangga dan senang melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang menyebabkan pemazmur bersyukur atau menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan? Itu. Yang alasannya saudara-saudara, karena doanya didengarkan oleh Tuhan. Itu. Ya, Tuhan memperhatikan doaku dan menjawab tangisanku. Itu. Tuhan mendengarkan doanya. Sambil menangis dia berdoa di hadapan Tuhan. Alangkah bahagianya memang saudara-saudara kalau ketika permohonan kita kepada Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Bayangkan saudara-saudara ketika kita meminta sesuatu, berkata sesuatu kepada orang tua kita, bermohon akan sesuatu kepada orang tua kita, dan orang tua kita mendengarkan kita, apalagi mau memberikan, menjawab apa yang kita butuhkan, saya tidak tahu lagi begitu sukacitanya kita. Apalagi kalau sampai Tuhan yang mendengarkan doa kita. Tuhan tidak menutup hatinya saat dia berdoa. Tuhan tidak pernah mengatakan tidak ketika pemazmur berdoa kepada Tuhan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Tuhan tidak pernah menolak untuk menunjukkan kepadanya kasih setianya
yang begitu lembut kepada pemazmur. Ini alasan yang luar biasa bagi pemazmur untuk menaikkan nyanyian syukur. Bahkan dia mengajak setiap orang bangsa Israel untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan sudah menjawab mereka, melepaskan mereka dari apa? Dari perbudakan Mesir. Pergumulan mereka, melepaskan mereka dari setiap penindasan, setiap persoalan, dan apa yang membuat beban bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tahukah kenapa doa pemazmur didengarkan oleh Tuhan? Alasannya karena memang dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dulu. Kalau kita lihat di ayat 18. Dia katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan mendengar doa setiap orang yang benar dan dengan niat yang baik. Yakobus pernah berkata bahwa kenapa Tuhan tidak mendengar doa kita? Karena doa kita itu salah. Kita mau menghabiskan segala berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan itu sesuai dengan keinginan daging kita. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang meminta permohonan hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi saudara-saudara, pemazmur di sini adalah bersikap yang benar, berperilaku yang benar. Dan doa orang yang benar itu pasti didengarkan oleh Tuhan. Makanya Yakobus berkata, saudara-saudara, di Yakobus 5 ayat 16b dia katakan, doa orang benar dan bersungguh-sungguh hati besar kuasanya. Jadi bila kita mau didengarkan oleh Tuhan, maka hiduplah dalam kebenaran. Lakukanlah yang benar. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan pasti akan mendengarkan doamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, terlebih pada saat ini, di masa pandemik virus corona ini, pasti kita membutuhkan saudara-saudara jawaban dari kelepasan pergumulan-pergumulan kita. Beban-beban yang sedang terjadi kepada kita. Saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara, mari tinggal dalam kebenaran. Kembalilah ke jalan Tuhan dulu. Lakukanlah apa yang dikenan oleh Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mendengarkan engkau. Bahwa setiap doa-doa yang engkau ucapkan pasti didengarkan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yesaya itu kepada kita. Tanganku bukan kurang panjang untuk menolong engkau. Telingaku bukan tidak mendengar seruanmu. Tetapi apa? Dosamu yang menghalangi aku. Yang membuat aku tidak menolong engkau. Saudara-saudara, dosa kita. Makanya jangan tinggal dalam dosa. Lakukanlah apa yang Tuhan kenan. Makanya tanyakan dalam hatimu. Apa yang dikenankan Tuhan? Kadang-kadang ada begitu banyak orang yang pintar sekali berkelit berkata-kata. Melakukan dosa, menghina orang lain, ya kan? Sama seperti di zaman pemerintahan Jokowi ini. Ada begitu banyak orang yang mengatakan apa? Mengkritik, ya, padahal dibungkus dengan penghinaan, penghujatan, ya kan? Padahal kalau mau mengkritik, kasihlah solusi. Tapi itulah hebatnya orang sekarang. Bagaimana melapisi semua niat-niat jahatnya. Saudara-saudara, Tuhan itu tahu. Makanya lakukanlah yang benar. Maka setiap doamu akan didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan kita. Sehingga kita akan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam masa pandemik virus corona ini, mari lakukan yang benar.
Maka ketika kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan apa? Memuliakan, kalau itu memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami diingatkan sekali lagi bahwa kami harus tinggal dalam kebenaran, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka setiap doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia dan Engkau akan mendengar, menjawab setiap permohonan-permohonan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tinggal dalam kebenaran. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Kita ketemu sampai besok. Dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.